Bismillahirrahmanirrahim. So, di sini saya mau nanya dulu. How are you guys? Miss Elsie, gimana kabarnya? Ada cerita hari ini, Miss? Miss. Udah dingin, Miss? Ya. Sehat, Miss? Lancar puasanya, Miss? Alhamdulillah. Alhamdulillah. How about you, Sir Ilham? Ada cerita, Miss? Ada cerita, Sir? Oh no, Miss. No. Kabarnya gimana, Sir? Oh, I'm fine, Miss. Thank you, Miss. I feel too, thank you. And Miss Ellie. Hi, Miss. I feel cool. I feel cool. Wow. Tapi kabarnya sehat, Miss? Alhamdulillah. Puasanya lancar, Miss? Lancar. Sejauh ini ada bolong, Miss? Belum. Ada rencana besok. Alhamdulillah. Sir Rafiq, gimana, Sir? I'm okay, Miss. I'm okay. Oke, Sir. Ada yang nggak oke, Sir? Nggak ada. Kantong. Oh, kantong. Dompet juga nggak oke. Oke, itu nanti obatnya tinggal tunggu tanggal aja kali ya, Sir ya. Tinggal tunggu tanggal 1. Kira-kira 2 minggu lagi ya kan, Sir? Yes. So class, today we learn about relasi and Oh. Oh, beda kan ya. Ada bisa saya bantu gimana? jalan ya. Dalam relasi dan fungsi ini kita akan belajar pertama konsep relasi, terus ada macam-macam relasi, terus ada konsep fungsi, dan macam-macam fungsi. Oke, first kita pelajari tentang relasi. Kalau misalnya kita dengar kata relasi, apa sih yang muncul pertama kali di mindset kita? Hubungan. Hubungan. Misal sih? Hubungan. Pernah nggak sih dengar kalimat kayak gini? Nah, kamu masuk aja ke sana, aman kok itu nanti mama ada relasi kok di sana. Pernah nggak sih Sir, Miss dengar kalimat kayak gitu? Nah, Miss. Itu maknanya gimana sih? Orang dalam. Yes. Nah, itu maknanya orang dalam. Ya benar. Atau misalnya berarti orang tua itu ada hubungan lah sama orang yang di dalam itu. Iya kan Miss dan Sir? Iya, Nah, Miss. di sini benar tadi konsep awalnya Sir Ilham, Sir Rafiq bilang kalau misalnya relasi itu adalah hubungan. Iya benar. Hubungannya hubungan yang kayak gimana nih? Hubungan yang gimana? Apakah hubungan antara kita? Hubungan antara teman? Hubungan kayak sama ibu, ayah gitu? Ini hubungannya gimana? Hubungan antara orang tua. Orang tua. Ada lagi pendapat lain? Hubungan sosial. Oke, nah jadi kalau konsep relasi dalam matematika itu kita satukan pendapat kita bahwa relasi itu adalah hubungan antara dua himpunan. Dua himpunan, katakanlah himpunan A dan himpunan B. Jadi di sini dapat kita tuliskan bahwa relasi itu di sini ada kata himpunan. Himpunan apa ya? Jawab, himpunan Kelompok. kelompok. Oke, ada lagi? Oh, Ada lagi? No. Himpunan. Himpunan itu benar, yes. Himpunan itu adalah kelompok. Tapi kelompok yang kayak gimana? yang nyata. Yang nyata. Ada lagi? Miss Ellie? Ada Miss? Kelompok dari beberapa angka. Oke, kelompok nyata, kelompok dari beberapa angka. Nah, kita satukan pendapat kita. Kalau himpunan itu adalah suatu kelompok
kelompok dari benda, konsep, hal apapun yang kita definisikan secara jelas atau spesifik. Bisa nggak kita mendata, menghimpunkan? Kalau misalnya pernyataannya begini, coba buat himpunan nama-nama kota. Bisa? Bisa, Miss. Bisa? Loh, kota ini banyak loh, Sir. Berarti ini nama-nama kota ini kan nggak spesifik nih. Kita mau pakai nama-nama kota yang mana? Nah, berarti di situ itu belum bisa dikatakan himpunan. Karena apa? Dia belum jelas. Ini kita mau pakai nama-nama kota yang mana? Sedangkan di dunia ini kan ada banyak kota, ada banyak negara, dan dalam negara itu ada banyak kota, kan belum jelas tuh. Tapi kalau misalnya pernyataannya kita sempurnakan menjadi coba buat himpunan dari nama-nama kota di Sumatera Utara. Bisa? Bisa. Spesifik ya kan? Nah, itulah dia himpunan. Himpunan itu adalah kumpulan dari suatu objek yang kita definisikan secara jelas atau spesifik. Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan ke relasi, relasi itu adalah hubungan antara himpunan yang jelas tadi, konsep yang jelas tadi itu terhadap himpunan lainnya. Contohnya gini, Miss Answer tahu kan keluarga Gen Halilintar? Kenal kan? Nah, Gen Halilintar ini bisa nggak sih kita katakan dia itu memiliki relasi dengan keluarga De Hermansyah? Bisa. Nah, relasi dari mana? Aurel sama Atta. Nah, benar. Nah, jadi katakanlah himpunan awalnya, misalnya himpunan A-nya itu adalah Gen Halilintar. Dan himpunan B-nya adalah keluarga De Hermansyah. Himpunan A dan himpunan B ini bisa kita katakan berrelasi atau memiliki hubungan di mana di situ ada kan anggota keluarga si A, yakni si Atta. Terus ada anggota himpunan B, yaitu si Aurel. Nah, itu kan orang itu ada tuh hubungan pernikahan. Makanya bisa kita katakan orang itu berrelasi atau berhubungan. Oke, paham sampai sini, Miss? Sir? Dapat konsepnya? Dapat, Miss. Education? Oke, next kita lanjut. Di sini, cara menyatakan relasi itu dapat kita nyatakan dengan 3 cara. Cara yang pertama ada untuk pakai diagram panah. Dan kayak mana cara menyatakannya? Kita ambil contoh dari kita yang di sini. Di sini kita itu kan ada, katakanlah ini diagram yang pertama ini, himpunan yang pertama ini adalah himpunan nama-nama tentor di Al-Husna di bidang matematika. Ada Miss Ellie, Miss Elsie, Sir Ilham, Sir Rafiq, Sir Yusuf. Nah, untuk himpunannya di sini saya minta coba deh Miss di sini sama Sir di sini sebutkan warna favoritnya. Ada Miss Elsie. Hah? Nude itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Nude orange. Coksu. Kita mau butuh itu yang warna. Oke, kalau Miss Ellie Hitam. Saya baju ya. Oke, Sir Ilham hitam, boleh. Sir Rafiq kuning. Sir Yusuf Pink. pink. Kan belum minum parah. Oke. Nah, di sini kita punya yang namanya 2 himpunan. Himpunan pertama ini kita katakanlah dia himpunan A, yang kedua kita katakan himpunan B. Ini himpunan A, ini himpunan B. Kita katakan dia berrelasi yang kita nyatakan dalam bentuk diagram panah. Nah, namanya pun diagram panah, berarti kita pakai panah. Sesuai tadi, kalau Miss Ellie pertama dia tadi bilang itu warna favoritnya adalah hitam. Miss Elsie bilangnya itu warna favoritnya adalah coksu. Sir Ilham hitam. Sir Rafiq tadi kuning. Sir Yusuf pink. Nah, ini bisa kita katakan berrelasi? Berrelasi. Karena apa? Ada kan kaitan hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Tapi ini kita nyatakan dalam bentuk diagram panah.
Oke. Paham Sir jadi? Paham. Bisa membaca diagramnya? Bisa. Miss Eli, coba deh kalau gitu Miss baca. Sir Ilham, dia sukanya warna apa sih Miss? Hitam, Miss. Miss tengok dari mana? Karena panas ilmu itu arahnya ke hitam. Yes, benar. Gitu ya cara bacanya ya Miss. Next, kita yang kedua, kita baca dinyatakan dengan berpasangan berturut. Nah, ini misalnya kita ambil dari contoh yang di atas deh. Ini cara menyatakannya itu adalah berpasangan. Berarti kita mulai dari Miss Eli dulu nih. Miss Eli. Miss Eli sukanya warna apa tadi? Warna hitam. Ini kita kasih koma hitam. Next, selanjutnya koma Miss Elsie. Miss Elsie Chongsu. Next ada Sir Ilham hitam. Terus Rafiq kuning. Terus ada terakhir Sir Yusuf pink. Nah, di sini dapat kita baca dari pernyataannya. Kalau himpunan A-nya, pertama itu adalah nama tentornya. Himpunan yang kedua yang dibatasi dengan tanda koma itu adalah himpunan kedua, itu adalah warna favoritnya. Dari sini jelas ya kita baca bahwa Miss Eli itu berarti warna favoritnya hitam. Miss Elsie itu warna favoritnya coksu. Sir Ilham hitam, Sir Rafiq kuning, Sir Yusuf pink. Bisa ya? Jelas ya? Oke, next kita yang ketiga. Yang ketiga ini dengan diagram kartesius. ya. Nah, yang ketiga itu dapat kita nyatakan dengan diagram kartesius atau bisa kita sebut sebagai diagram dot. Karena itu nanti pernyataannya pakai titik-titik. Ya. Katakanlah yang pertama ini kita taruh di sini nama-nama bisnya, nama-nama tentornya. Ini warnanya. Dan ini kita langsung kita pernyatakan. Pertama dari Miss Eli. Miss Eli sukanya tadi warna hitam. Hitam nih. Berarti Miss Eli di sini. Terus Miss Elsie, langsung ini. Terus Rafiq kuning. Sir Ilham hitam. Sir Yusuf pink. Nah, ini dia diagram kartesiusnya. Berarti ada 3 ya caranya. Pertama pakai diagram panah, berpasangan berturut, dan terakhir diagram kartesius. Bisa baca diagram kartesius, Sir? Bisa, Miss. Sir Alvin deh. Ini Miss Eli sukanya warna apa, Sir? Berdasarkan diagram kartesiusnya. Hitam, Miss. Sir Ilham. Kalau Sir Yusuf sukanya warna apa, Miss? Sir? Serius pink, Miss. Pink. Miss Eli. Kalau misalnya Sir Rafiq sukanya warna apa, Miss? Berdasarkan diagram kartesiusnya. Kuning. Kuning. Oke, bisa ya? Bisa. Bisa ya? Jelas ya? Jelas, Miss. Any question? No, Miss. Oke, next kita lanjut ke yang ketiga, fungsi. Dan fungsi ini, kalau misalnya kita bilang fungsi, yang terbit di pikiran kita apa ya? Berguna. Berguna. Oke, itu secara arti ya. Kalau misalnya di matematika, apa sih? Sistem. Ada lagi?
No, Miss. Oke, no. Jadi fungsi itu pada dalam matematika bisa kita sebut sebagai pemetaan. Benar nggak sih? Misalnya fungsi fx a ke b, itu berarti artinya a dipetakan ke b. Nah, di sini fungsi itu adalah pemetaan. Nah, kaitannya ke relasi apa? Ada dong, makanya dia dikatakan relasi dan fungsi. Kaitannya ke relasi karena si fungsi ini merupakan adalah relasi. Namun relasi yang kayak gimana? Fungsi ini dikatakan dia relasi, tapi dia dikatakan relasi yang bersyarat. Bersyaratnya di mana? Bersyaratnya di mana ya? Ada yang tahu? Tidak tahu, tidak, Miss. Jadi fungsi itu dikatakan dia sebagai relasi yang di mana? Dia itu dikatakan sebagai relasi yang bersyarat. Di mana syarat pertama adalah himpunan A atau dapat kita sebutkan sebagai domain harus memiliki pasangan di himpunan B atau kodomain. Yang kedua, Kan bisa dikunci. Lupa. Kecialan ya. Kunci cahayanya. Saka apa? Kunci Inggris. Kunci Inggris bisa. oke. Jadi fungsi itu dikatakan dia sebuah relasi, di mana dia dikatakan sebagai relasi yang bersyarat. Syaratnya apa? Nah, kalau di fungsi itu dia punya dua syarat. Syarat pertama himpunan A atau dalam fungsi kita sebutnya sebagai domain atau himpunan asal. Dah, di mana dia itu harus memiliki pasangan di kodomainnya atau di himpunan B. Dia nggak boleh jomblo, harus ada pasangannya. Dan yang kedua, tapi pasangannya itu harus pas satu, nggak boleh selingkuh, nggak boleh punya tiga, nggak boleh punya empat, nggak boleh punya dua. Harus satu, harus setia sama satu. Itu yang bisa dikatakan fungsi. Tapi ingat kata kuncinya adalah cuma si A atau cuma si domainnya. Kalau kodomainnya bebas, kodomainnya mau dia jomblo, boleh, mau dia berselingkuh, mau dia punya pasangan lebih dari dua dipetakan dua, itu boleh. Oke, bisa membedakan fungsi dan relasi. Tapi kalau tadi relasi kayak gini kan, itu boleh. Kayak misalnya kita katakanlah nanti di sini, misalnya Ustaz Ilham ini ternyata juga suka warna kuning. Apakah dia relasi? Iya, relasi. Karena relasi itu cuma sekedar dia punya hubungan atau tidak. Kalau punya hubungan berrelasi, tidak punya hubungan berarti tidak berrelasi. Gak ada dia bersyarat apakah dia itu hubungannya harus punya 2, 3, 1 dan sebagainya. Enggak. Pokoknya ada aja penghubungnya, itu namanya berrelasi. Tapi kalau dia berfungsi tidak bisa. Karena apa? Fungsi itu di mana himpunan A-nya ini itu cuma boleh dipetakan cuma sekali ke himpunan kedua. Tapi kalau himpunan 2-nya, himpunan dia misalnya kayak gini warna hitam ini, kita petakan terhadap 2 di himpunan pertama, itu bisa. Bisa ya? Paham ya? Paham. Yes. Next kita masuk ke macam-macam fungsi. Fungsi yang pertama ada namanya fungsi injektif. Misal, nah, dikatakan dia fungsi injektif di mana si kodomainnya. Si kodomainnya itu kita pasangkan satu-satu ke domainnya. Ini kan kodomain, ini domain. Si kodomainnya ini kita pasangkan satu-satu ke domainnya. Tapi ini nih ada nih yang nggak berpasangan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena kan tadi syaratnya fungsi itu yang kata kuncinya adalah si domain. Si domainnya harus punya pasangan dan harus dipasangkan tepat satu-satu. Jadi kalau si kodomainnya yang nggak punya pasangan, nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya kondisinya kayak gini, ini disebut dengan fungsi injektif. Oke? Next, kita contoh yang kedua.
dari si injektif. Dimana kalau si subjektif ini kodomainnya pun harus punya pasangan semua, nggak boleh ada yang jomblo. Kayak ini kan ada kan? Kalau di sini nggak boleh, harus punya pasangan semua. Even di mana dia itu dipetakan sebanyak 2 kali. Kayak ini kan ada sisi 3 ke C, 4 ke C gitu kan. Nah itu nggak masalah, itu no problem karena ya tetap kita balik ke syarat fungsi kodomainnya yang nggak boleh 2 itu kan domainnya, sedangkan di sini kan domain tepatnya dipasang satu-satu, iya kan? Tapi yang nggak tepat itu adalah si kodomainnya, itu nggak masalah. Nah itu masuk ke dalam fungsi surjektif, di mana kesemua kodomainnya itu harus memiliki pasangan, walaupun di mana ada salah satu kodomain itu yang memiliki 2 pasangan, itu nggak apa-apa, itu dinamakan dengan fungsi surjektif. Bisa membedakannya? Oke, terakhir. Fungsi yang terakhir itu adalah namanya bijektif. Dimana kalau bijektif ini dimana kodomainnya itu memiliki pasangan semua, nggak ada yang jomblo. Tapi beda sama surjektif, di sini juga harus pasangan itu harus satu. Jadi ini sama kayak definisi si fungsi. Jadi sebenarnya fungsi itu bisa kita sebut sebagai bijektif kalau kita ambil dari segi definisi fungsinya, ya kan? Nah tapi ada nama fungsinya. Nama fungsinya itu adalah bijektif, di mana kodomainnya itu memiliki pasangan semua dan pasangan itu harus satu. Di sini kodomainnya juga nggak bisa bermain, jadi harus setia sama satu pasangan. Jadi dia tuh nggak bisa kayak si surjektif, dia tuh bisa bercabang 2, enggak. Di sini dia tuh harus satu. Atau dalam matematika kita sebut dia sebagai korespondensi 1-1. Ya, bisa membedakan antara definisi fungsi injektif, surjektif dan bijektif. Oke, kalau begitu, Sir Ilham. Ya, Miss. Apa tadi yang kita maksud dengan fungsi injektif? Fungsi injektif Miss yang si domain itu punya pasangan satu. Ya. Nggak boleh jomblo. Oke. Injektif. Oh, injektif. Injektifnya Miss, si domain nggak boleh jomblo, kodomain boleh jomblo. Oke, boleh. Terus pemetaannya gimana, Sir? Harus satu kali. Oke, benar. Gimana Sir Rofi? Ada tanggapan terkait yang disampaikan oleh Sir Ilham? Atau ada tambahan? Kalau simpelnya injektif pasang domain harus memiliki satu pasangan dan kodomain kalau satu tidak masalah, kalau tidak ada pasangan. Surjektif boleh memiliki 2 pasangan. Boleh Sir. Bijektif wajib memiliki pasangan satu saja. Yes, benar. Gimana Miss Elsie? Ada pertanyaan Miss? Any question? Kalau gitu Miss, apa sih tadi bedanya fungsi sama relasi? Kalau relasi Miss, dia itu ada hubungannya, tapi boleh dari yang domain itu boleh 2 kayak kemarin. Ya. Kalau fungsi nggak boleh ada yang satu. Oke. Benar nggak sih itu serius? Yang disampaikan Miss Elsie? Benarnya di mana Sir? Coba Sir ulang. Wah. Relasi itu yang penting ada hubungan dari kedua himpunannya, sedangkan untuk fungsi itu minimal dia ada mempunyai bukan minimal, harus mempunyai minimal satu pasangan untuk si domainnya. Sedangkan kodomainnya nggak boleh. Oke. Miss Eli, kalau subjektif itu gimana sih Miss? Surjektif itu dia boleh Miss 2 pasangan. Yang mana Miss? Domain? Yang dia kodomain. Emang kalau domain nggak boleh ya Miss? Yang dia domain. Yang mana Miss? Subjektif Miss. Yang dia kodomain. Terus kalau misalnya kita taruh nih domainnya bermain, boleh nggak sih Miss? Nggak boleh. Kenapa Miss? Karena kita balik ke definisi Miss, ya kan? Nah, definisi fungsi itu domainnya itu cuma memiliki pasangan 1. Tapi kalau domainnya bermain boleh. Bisa Miss? Any question, Sir and